Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran daring, khususnya untuk kalian kelas 9B dan 9C dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, jadi sama Bapak, seni budaya akan Bapak terangkan secara daring ya, secara digital dengan menggunakan PowerPoint yang Bapak narasikan untuk kalian. Jadi nanti kalian saksikan ini nih, saksikan video Bapak sampai selesai. Ini akan ada dua pertemuan, jadi satu video ini berlaku untuk dua kali pertemuan. Nanti pertemuan kedua tidak perlu lagi Bapak kirim video untuk kalian belajar. Jadi cukup satu kali agar menghemat kuota kita bersama. Nah, jadi untuk nanti tugas-tugas akan Bapak kirimkan melalui Google Classroom yang telah kita invite bersama. Oke, baiklah, akan Bapak jelaskan untuk pertemuan pertama tentang gambar bentuk. Langsung saja, jadi gambar bentuk ini merupakan gagasan bentuk yang diwujudkan ke dalam objek dua dimensi menggunakan kemahiran tangan dengan media titik, garis, bentuk, bidang, warna, gelap terang, tekstur yang dibuat dengan ketepatan bentuk, proporsi, serta komposisi perspektif hingga menghasilkan karya yang indah. Nah, jadi perlu kalian pahami, untuk menggambar bentuk ini kita harus benar-benar memperhatikan suatu objek. Nah, jadi objek yang kita lihat itu kita gambar atau kita wujudkan dalam bentuk dua dimensi. Bentuk dua dimensi itu adalah dalam gambar kita, gambar melalui kertas dan pensil atau alat gambar yang lainnya, itu namanya dua dimensi. Kalau tiga dimensi itu adalah bentuknya yang kita lihat. Misalnya kita lihat bentuk kursi, nah itu adalah bentuk tiga dimensi. Sedangkan bentuk gambar yang kita gambar di atas kertas itu adalah bentuk dua dimensi. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi menggambar bentuk ini harus dilakukan dengan melihat objek secara langsung. Nggak bisa kita dari hasil imajinasi. Nah, jadi untuk hasil imajinasi ini tidak bisa kita lakukan dalam melihat atau dalam menggambar bentuk. Nggak bisa kita membayang-bayangkan. Contoh kita membayangkan gambar gunung, oh nggak bisa. Jadi untuk menggambar bentuk itu harus ada objek langsung yang kita lihat. Kita lihat gunung, ya kita lihat gunung secara langsung. Kita lihat kursi tadi yang Papa bilang, kita lihat secara langsung. Nggak bisa kita imajinasikan. Kemudian menggambar bentuk membutuhkan pengamatan ketelitian dan pemahaman detail unsur seni rupa sehingga hasil gambar terlihat seperti bentuk aslinya. Nah, begitu ya. Dalam menggambar bentuk harus mencermati bagian yang terkena sinar matahari gelap terang sehingga bayangan atau benda dapat digambar sesuai wujud nyatanya. Lanjut. Nah, macam-macam gambar objek bentuk. Nih, yang pertama adalah bentuk kubistis. Nah, jadi bentuk kubistis ini adalah bentuk yang kotak-kotak. Jadi kayak balok-balok kotak-kotak gitulah. Banyak kan benda-benda kotak. Di sini contohnya kayak meja, kursi, kayak Bapak yang katakan tadi. Kemudian ada TV, kulkas, radio dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh gambar kubistis ini di sini dicontohkan dengan gambar sebuah bis. Nah, bentuknya mengotak gitu kan, jelas. Lanjut ke bentuk silindris. Bentuk silindris ini adalah bentuk benda yang memiliki bentuk dasar silinder, contohnya botol, gelas, termos, dan kaleng, lain sebagainya. Ya, yang memiliki tabung atau ruang lah intinya. Contohnya di sini ember. Nah, ini dicontohkan seperti ember. Lanjut lagi, yang ke selanjutnya itu adalah bentuk bebas. Bentuk bebas adalah bentuk-bentuk benda yang memiliki bentuk dasar tidak beraturan atau bebas, contohnya buah, bunga, daun, batu, dan lainnya. Jelas ya di sini. Kemudian ada lagi bentuk piramid. Nah, kalau bentuk piramid ini memiliki ujung yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Nah, contohnya di sini kayak ada kubah, piramid Mesir, contohnya trompet. Nah, kalau trompet ini kan ujungnya berbeda dengan satu
dan ujung yang selanjutnya berbeda ukurannya. Nah, itu namanya bentuk piramid. Kayaknya terakhir nih ya, itu bentuk bola atau bentuk bulat. Nah, itu semua gambar yang memiliki bentuk yang bulat-bulat itu atau bundar-bundar itu masuk dalam ragam objek bentuk ini. Paham sampai sini jelas? Kita lanjutkan untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak jelaskan sekarang, tapi kita ambil penilaiannya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu adalah gambar ilustrasi. Nah, jadi berbeda dengan gambar bentuk yang udah Bapak jelaskan tadi. Nah, gambar ilustrasi ini merupakan visualisasi atau menggunakan teknik menggambar, fotografi, lukisan, ataupun menggunakan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan objek subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Nah, berbeda kan tadi dengan gambar bentuk. Gambar ilustrasi ini merupakan gambar angan-angan. Nah, beda. Kalau gambar bentuk tadi gambar nyata yang kita lihat, sedangkan gambar ilustrasi ini adalah gambar angan-angan yang menyerupai hiasan yang bertujuan untuk membantu seseorang agar lebih mudah dan lebih cepat memahami apa yang dimaksud dari gambar itu. Itu bedanya. Gambar bentuk tadi adalah gambar yang secara langsung dan secara utuh kita lihat, sedangkan gambar ilustrasi ini adalah gambar yang kita bayang-bayangkan, ilusi-ilusi atau angan-angan yang ada di pikiran kita tuangkan dalam selembar kertas. Oke, selanjutnya fungsi gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi ini adalah menarik perhatian orang. Wah, itu jelas ya. Kemudian memudahkan memahami suatu keterangan. Kemudian sebagai sarana mengungkapkan pengalaman, memberikan gambaran singkat, serta sebagai nilai keindahan. Nah, itu fungsi dari gambar ilustrasi. Unsur-unsur gambar ilustrasi yang pertama itu adalah gambar manusia. Nah, gambar ilustrasi manusia ini digunakan atau digambar itu harus secara proporsi dan anatominya tuh harus tepat. Misalnya yang kecil, remaja, dewasa. Nggak bisa kita gambar orang dewasa sebesar anak kecil gitu. Jadi harus jelas ya. Selanjutnya adalah gambar binatang. Kalau gambar binatang ini hampir sama dengan manusia tadi ya. Harus jelas binatang apa, binatang hidup di mana, itu harus jelas. Selanjutnya gambar tumbuhan. Nah, gambar tumbuhan ini dibandingkan menjadi dua cara, dengan gambar yang utuh atau dengan gambar yang sederhana. Sering kan kita lihat gambar pohon sederhana dan pohon utuh, kalian pasti bisa membedakannya. Oke, selanjutnya itu adalah komik. Nah, komik ini juga termasuk dalam ragam gambar ilustrasi. Jadi tujuan dari komik ini biasanya itu adalah untuk menyampaikan sesuatu hal yang lucu atau jenaka, informasi dalam bentuk gambar yang lucu-lucu ya. Jadi ada sedikit cerita juga di dalamnya. Nah, itu masuk dalam ragam gambar ilustrasi. Kemudian ada cover buku ya. Cover buku itu juga termasuk dalam gambar ilustrasi. Ini contohnya ini adalah cover buku seni rupa. Nah, banyak gambar-gambar ilustrasi di dalamnya. Kemudian ada majalah. Nah, majalah ini itu lebih ditekankan kepada vignette ya. Vignette itu merupakan gambar pada halaman kosong. Biasanya terdapat di majalah. Itu ada gambar-gambar artistik seperti ini ya, gambar imajinasi. Itu fungsinya hanya untuk menghias saja daripada kosong. Merupakan gambar-gambar hiasan di dalam suatu majalah. Dan yang terakhir itu adalah cerita. Di dalamnya termasuk cerita bergambar atau cerita pendek. Nah, jadi diilustrasikan melalui gambar. Nah, jadi misalnya gambar-gambar itu cukup sedikit aja di gambarnya, tapi mengandung banyak cerita di dalamnya. Oke, sepertinya itu aja ya, yang sangat mudah kok untuk materi pertama kali. Perbedaan gambar bentuk dan gambar ilustrasi sudah sangat jelas. Dimana gambar bentuk itu gambar yang secara langsung mirip dengan aslinya. Tadi ya, kalau gambar ilustrasi
itu gambar yang kita angan-angankan atau kita imajinasikan. Oke, Bapak harap kalian paham ya penjelasan Bapak ini. Kalau kurang paham nanti sambil baca-baca dan kalian sambil browsing-browsing. Untuk tugas pertemuan pertama ini nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Di sana ada tugas yang mesti kalian kerjakan. Kemudian ada juga waktu pengerjaannya berapa lama. Cukup mudah, jangan dipersulit ya, karena belajar tanpa bertemu ini sebenarnya cukup mudah asal kita mau berusaha. Oke, semangat terus belajarnya. Ingat, jaga kesehatan, patuhi protokol pencegahan COVID-19 agar kita semua sehat bersama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.